Dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Dewan Penguji yang sudah tiba di ruang ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka, promosi doktor, program studi S3, Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Kamis 18 Desember 2025, segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Febria Azwani, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل انشزوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Promovenda dipersilakan menuju podium. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan seluruh tamu undangan serta para penguji, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan seluruh Dewan Penguji. Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, Penguji Utama 1 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Acim MA, Penguji Utama 2 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Haji Abdul Mujib MAG MSI, Penguji Utama 3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Haji Jumarim MHI, Penguji Utama 4 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Dr. Haji Yusuf MPD, Penguji Utama 5 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Dr. Hajah Teti Indrawati P. SHM Hum, Penguji Utama 6 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Haji Adi Fadli MAG, Promotor dari Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD, Co-Promotor 1 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Dwi Wahyudiati MPD, Co-Promotor 2 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Ujian promosi doktor program studi S3 Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram dimulai dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tim penguji yang saya hormati, promotor yang diuji, promopendos, promopenda, tugasnya sekretaris, para tamu undangan, sporternya aja profesor semua, para Pak Rektor, Pak Karus semua berbahagia. Sebelum ujian dimulai, untuk kenyamanan dan tertibnya pelaksanaan ujian, saya permaklumkan kepada semua yang ada di ruangan ini, dimohon untuk menonaktifkan HP atau HP di silent, dan apabila ujian sudah dimulai, mohon untuk tidak keluar masuk ruangan sidang. Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Desember tahun 2025 diselenggarakan ujian terbuka atau promosi doktor mahasiswa program studi S3 Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Nama Bayi Hidayatul Aini, NIM 230702006, program studi Doktor Hukum Keluarga Islam
Judul disertasi Indeks Kepuasan Pernikahan dan Determinasi Faktor-Faktor Demografis Berpengaruh pada Keluarga Muslim di Nusa Tenggara Barat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor program studi S3 Pasca Sarjana Islam Negeri Mataram saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Promopenda, sebelum Dewan Penguji memberikan komentar arahan, saya persilakan kepada saudari menyampaikan secara singkat ringkasan disertasi saudari, maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Siap. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Sidang sekaligus Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG. Yang saya hormati Sekretaris Sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdul Acem MA. Yang saya hormati penguji utama 1, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mujib MAG MSI, yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung dengan kita semua melalui Zoom. Yang saya hormati penguji utama 2, Bapak Profesor Dr. Haji Jumarim MHI, penguji utama 3, Dr. Haji Yusuf MPD, penguji utama 4, Dr. Hajah Teti Indrawati MHum. Yang saya hormati promotor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Adi Fadli MAG. Masya Allah. Promotor 2, Profesor Dr. Abdul Nasir PhD. Promotor 3, Profesor Dr. Dwi Wahyudiati MPD. Yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan, saya kasihi ibu saya, yang umi saya, yang hari ini beliau bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang kepada beliau untuk terus mendoakan kita semua, saya terutama, agar menjadi orang berguna bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Profesor, ini ada kebetulan ada rektor saya, Bapak Dr. Haji Ahyar Fadli MSI, Rektor Institut Agama Islam Qomarul Huda, beserta beberapa dosen dan Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam, Bapak Dr. Murdan, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fahrul Rozi, Tuan Guru, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Saleh Inding, Muhammad Saleh, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Haji Supriyadi Lalu Supriyadi, Kaprodi kami di HKI, terima kasih Bapak Profesor. Yang saya hormati juga undangan yang hadir, yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran dan supportnya kepada saya. Hadirin yang tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya mempresentasikan disertasi penelitian saya hari ini dengan judul Indeks Kepuasan Pernikahan dan Determinasi Faktor-Faktor Demografis Berpengaruh pada Keluarga Muslim di Nusa Tenggara Barat. Next. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji adalah, yaitu kepuasan pernikahan merupakan target utama yang ingin dicapai dalam pernikahan. Masalah-masalah seperti komunikasi yang buruk, kurangnya waktu bersama, tekanan ekonomi, perbedaan nilai dan harapan, kesenjangan sosial, perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan yang tidak menentu,
Perbedaan status sosial dan intervensi dari keluarga besar seringkali menjadi sumber ketidakpuasan dalam suatu pernikahan. Selanjutnya, perubahan dalam dinamika gender pun dan peran dalam rumah tangga seringkali menambah kompleksitas hubungan suami istri sehingga sulit mewujudkan kepuasan dalam pernikahan. Next. Dari latar belakang tersebut di atas dapat kami simpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa besar indeks kepuasan pernikahan dan aspek-aspeknya pada masyarakat Muslim di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh faktor-faktor demografis seperti jenis kelamin, pendidikan, suku, asal kabupaten, proses usia pernikahan, pekerjaan, pendapatan, status sosial dan organisasi keagamaan terhadap kepuasan pernikahan pada masyarakat Muslim di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaktif faktor-faktor demografis terhadap kepuasan pernikahan pada masyarakat Muslim di Nusa Tenggara Barat? Next. Dari rumusan masalah tersebut, kami dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan penelitian mixed method, yaitu pendekatan penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian explanatory sekuensial. Variabel dari penelitian ini terdiri dari 11 variabel. Pertama, terdiri dari variabel bebasnya ada 10 variabel, yaitu 1 jenis kelamin, kedua pendidikan, ketiga suku, keempat asal kabupaten, kelima proses pernikahan, keenam usia pernikahan, pekerjaan, pendapatan, status sosial, organisasi keagamaan, dan yang variabel terikatnya adalah 1 kepuasan pernikahan. Instrumen dari penelitian ini adalah dengan memakai pedoman angket, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data kami menggunakan survei angket, wawancara, dan dokumentasi. Waktu untuk penelitian ini adalah waktu dan lokasi dari penelitian ini adalah terfokus pada keluarga Muslim di Nusa Tenggara Barat. Dimulai dilakukan penelitian dari bulan Maret sampai dengan Juni 2025. Adapun populasi di sampel, populasi di sini adalah populasinya adalah seluruh objek yang diteliti masyarakat Muslim di NTB sebesar 2.590 jiwa. Tapi yang menjadi sampel di sini adalah sebanyak 1.384 responden. Next. Temuan-temuan dalam penelitian ini pertama adalah indeks kepuasan pernikahan keluarga Muslim di Nusa Tenggara Barat sangat tinggi, terutama pada aspek psikologisnya, yaitu mencapai 88,26. Walaupun sebenarnya di indeks yang kelima, aspek yang kelima ini rata-rata sama tingginya, cuman yang mengungguli atau mendominasi adalah aspek psikologisnya. Yang di paling rendah adalah aspek finansial. Next. Temuan selanjutnya adalah tingginya kepuasan pernikahan keluarga Muslim di Nusa Tenggara Barat lebih dipengaruhi oleh faktor suku, yaitu suku Bugis sebesar 91,9, asal kabupaten yaitu Sumbawa Barat sebesar 88,77, dan proses pernikahan yaitu dengan melamar sebesar 86,33. Next. Temuan selanjutnya adalah bahwa peningkatan kepuasan, ini temuan pengaruh interaktif, yang tadi pengaruh demografis. Temuan selanjutnya tentang pengaruh interaktif terhadap kepuasan pernikahan di masyarakat Nusa Tenggara Barat, yaitu pertama, peningkatan kepuasan pernikahan laki-laki sangat dipengaruhi oleh pekerjaannya sebagai nelayan.
sedangkan perempuan sebagai biro jasa. Hasil temuannya. Dosen nggak puas. Sedangkan peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses pernikahan, yaitu SD atau MI dengan proses melamar atau melaku. Next. Temuan selanjutnya, temuan pengaruh interaktif di sini bahwa pertama, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan suku sangat dipengaruhi oleh asal kabupaten, yaitu suku Bugis di Kabupaten Sumbawa Barat. Berarti ini di Kabupaten Sumbawa Barat lebih besar kepuasan pernikahannya yang berada pada suku Bugis. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan suku sangat dipengaruhi oleh usia pernikahan, yaitu usia pernikahan 16 sampai 20 tahun pada suku Bugis. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan suku sangat dipengaruhi oleh proses pernikahan, yaitu suku Samawa dengan proses pernikahan memaling. Sangat bertentangan dengan dengan Lombok Tengah. Sama dengan Lombok Tengah. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan suku sangat dipengaruhi oleh pekerjaan, yaitu suku Embojo dari Bima yang mendiami wilayah Bima dan pekerjaan sebagai biro jasa. Yang suka jalan-jalan ibu-ibu. Next. Temuan pengaruh interaktif selanjutnya yaitu bahwa peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan asal kabupaten dipengaruhi oleh usia pernikahan, yaitu Sumbawa Barat dengan usia pernikahan 16 sampai 20 tahun. Sedangkan peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan asal kabupaten dipengaruhi oleh pekerjaan, yaitu asal Kabupaten Dompu dan pekerjaan sebagai buruh. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan asal kabupaten dipengaruhi oleh status sosial, yaitu Kabupaten Sumbawa dengan status sosial sebagai bangsawan. Peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan asal kabupaten dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu Kabupaten Bima dengan pendapatan lebih besar dari Rp7.800.000. Peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan asal kabupaten dipengaruhi oleh organisasi keagamaan, yaitu Kabupaten Dompu yang organisasi keagamanya sebagai Salafi. Next. Temuan selanjutnya adalah masih dalam pengaruh interaktif, yaitu peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan proses pernikahan dipengaruhi oleh pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, yaitu proses melamar dan pekerjaannya sebagai nelayan. Jadi Bapak Ibu kalau mau beralih profesi jadi nelayan boleh juga. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pernikahan berdasarkan status sosial dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu status sosialnya sebagai bangsawan dan pendapatannya yaitu berkisar 2.600.000 sampai dengan 5.200.000. Agak dipercepat ini. Sudah lewat. Siap. Demikian pemaparan. Demikian pemaparan hasil kajian disertasi saya hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Dewan Penguji dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Datuk Bagu yang sudah hadir di tengah-tengah kita
di ruang ujian terbuka promosi doktor pada kesempatan pagi hari ini. Di tengah ya. Izin melanjutkan. Gitu, nah gitu. Terima kasih. Selamat datang Ayahanda Mukarram. Jadi memang waktunya sudah lewat tadi itu. Bukan karena kita ini tidak ada yang disebut memuaskan. Oh enggak ada. Oh, berdasarkan dosen misalnya itu enggak. Berarti kurang meyakinkan. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 1, Profesor Dr. Haji Abdul Mujib, untuk memberikan arahan, komentar, dan saran. Maksimal 10 menit dari sekarang dipersilakan. Sudah gabung? Sudah, Pak Rektor. Oke. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. UIN Mataram yang kita hormati bersama, Pak Sekretaris sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana, para promotor, para penguji yang kita muliakan, Tuan Guru Turmuti, para tamu undangan dan yang berbahagia Promovenda. Mohon maaf saya ini pakaian seperti ini karena mau mewawancarai petugas haji di tingkat pusat di Pondok Gede. Di Pondok Gede. Kemarin mungkin ada yang ikut tes itu ya, tes yang tingkat provinsi, sekarang ini tingkat pusat. Selamat Promovenda ya yang telah menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih Bapak. Saya sangat luar biasa. Jadi kebanyakan di hukum keluarga Islam itu pakai kualitatif atau bahkan literatur. Nah ini adalah satu baku dalam penelitian disertasi ini pakai mixed method, yaitu penggabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Sehingga saya baca banyak informasi daripada disertasi ini tentang kepuasan keluarga masyarakat di Lombok itu. Saking mengujinya, waktu ujian pendahuluan sudah disarankan untuk menampilkan hasil interaktif antar, ya misalnya tadi jenis kelamin, karena ini merupakan yang menarik ketika ini ditampilkan. Jadi disertasi ini tidak semata-mata tahu indeks kepuasan, dan ternyata indeksnya sangat tinggi. Artinya kalau dari sisi sini perceraian di Lombok ya itu jauh lebih minim dibanding dengan yang lain. Kalau di tempat lain ya mantan gubernur digugat cerai oleh istrinya dan sebagainya, mungkin tidak puas karena itu. Promovenda, saya ingin mengkonfirmasi dikit saja ya. Tadi disebutkan bahwa jenis kelamin dikaitkan dengan pekerjaan terkait dengan kepuasan. Ternyata laki-laki itu kepuasan pernikahan itu ketika mereka bekerja nelayan ya. Ya seperti itu. Siap. Ya betul. Siap. Ya. Izin. Tadi yang ditanya Rektor. Yang bahwa dosen tidak masuk. Tapi kalau dosen juga mancing itu termasuk nelayan nggak? Hobi mancing. Itu mancing kerusuhan. Apa enggak termasuk? Oke ya. Kalau perempuan apa tadi? Sebagai biro jasa. Biro jasa. Oke. Kepala biru. Kenapa demikian? Ya. Saya khawatir temuan ini dulu ada guyonan ya, ada guyonan istiqomah, ada ikatan suami takut istri di rumah gitu. Daripada rame di rumah mendingan mancing ya atau nelayan aja aman gitu. Apa
apa benar ya seperti Wan ini? Mungkin Umi bisa. Baik, terima kasih izin menjawab Bapak Mungkin bisa Profesor. dijelaskan. Baik, ini dari pengaruh interaktif. Setelah kami uji bahwa jenis kelamin ini ada pengaruh interaktif dengan pekerjaan. Di sini adalah kalau laki-laki ini pekerjaannya sebagai nelayan. Memang hasil dari kajian jenis kelamin laki-laki lebih tinggi kepuasan dalam pernikahannya itu adalah pekerjaan sebagai nelayan. Dari penelitian ini bapak-bapak, mohon maaf bapak-bapak yang hadir di sini, ternyata nelayan kenapa jadi lebih tinggi merasa kepuasan dalam pernikahannya? Mungkin di rumahnya tidak betah karena sering diomelin. Banyak tuntutan, baru pulang sudah senyumnya tidak jelas gitu. Jadi lebih baik mengasingkan diri ke laut. Begitu juga dengan perempuan. Dari setelah coba kita gabungkan antara pekerjaan dengan jenis kelamin ini memakai pengaruh interaktif, ternyata perempuan itu lebih tinggi kepuasan pernikahannya sebagai biro dan jasa. Artinya sama-sama ingin mengasingkan diri keluar. Seperti itu yang dan tinggi daripada minyak ini berkisar paling tinggi perempuannya sebagai biro jasa paling banyak. Ternyata setelah dikaji, begitu Pak Prof. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti tanya Bapak Ibu yang jadi nelayan atau yang jadi biro jasa. Hilang Prof Mujib ada? Masih? Nelayan beliau itu. Coba kontak saya. Recording in progress. Itu masuk. Masuk, silakan. Sudah masuk. Oh iya ada. Izin Pak Prof. Dilanjut Prof Mujib. Ya, sudah sekarang. Sudah dijawab tadi. Pak Prof, atau saya tambah lagi variabelnya? Tambah. Cukup. Cukup. Tadi sempat terputus itu. Ya. Terima kasih Oke Pak. ya. Ada variabel ya, Romopenda ya, ada variabel yang bisa direkayasa, ada yang tidak. Misalnya jenis kelamin, suku itu kan nggak mungkin diganti kan? Ya. Nah itu rekomendasinya sebaiknya adalah sebelum nikah. Artinya gini, kalau untuk supaya nanti dalam pernikahan itu ada kepuasan, maka pilihlah jenis kelamin yang pekerjaannya seperti ini, nah, atau suku yang ini gitu. Suku jenis kelamin kan tidak bisa dirubah, tetapi ada yang bisa dirubah, misalnya pendapatan, Iya, pekerjaan gitu ya. Itu dirubah. Ketika sudah nikah pun mestinya adalah ya kalau mau puas ya gitu. Tapi tadi saya sangat tertarik kok lebih ya dibandingkan Nahdlatul NU, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah gitu. Kenapa itu? Satu lagi nih. Salafi. Oh, yang salafi. Baik, terima kasih Pak Prof. Izin menjawab bahwa di sini variabel jenis kelamin yang dipengaruhi oleh organisasi keagamaan bahwa bukan asal kabupaten yang dipengaruhi oleh status keagamaan yaitu asal kabupaten Dompu. Ini Dompu yang organisasi keagamaan salafi. Kenapa? Jadi Kabupaten Dompu ini lebih merasa puas ketika memilih organisasi keagamaan salafi. Pertama mungkin karena
statement atau Doktrin. doktrin bahwa kalau kita berjuang untuk agama Allah, insya Allah akan diberikan segala kebaikan-kebaikan. Mungkin itu doktrin dan banyak lagi doktrin-doktrin daripada Salafi yang menjadi rujukan bahwa untuk berjuang di agama Allah akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Jadi seorang istri rela ditinggal berbulan-bulan untuk huruj, karena itu biasanya Salafi huruj sampai berbulan-bulan dan itu tidak jadi masalah bagi mereka, asalkan bisa berjuang di jalan Allah. Itu salah satu doktrin daripada paham Salafi. Demikian. Lanjut. Izin Pak Prof. Oke, ya bagus ya. Bagus. Oke. Rekomendasinya kan tidak berarti yang Nahdlatul Wathon ya pindah Salafi kan, bukan gitu rekomendasinya kan. Rekomendasinya kan gini, supaya cara-cara Salafi dalam mendidik keluarga itu yang perlu diikuti, yaitu bagaimana masalah rumah tangga itu adalah perlu doktrin ya, misalnya sekarang ada emansipasi wanita dan sebagainya, abaikanlah itu. Agama sudah memberikan doktrin seperti ini, jadi bukan Salafinya yang dijadikan patokan supaya orang yang Nahdlatul Wathon, kemudian Muhammadiyah pindah ke Salafi, ya, tapi doktrinnya itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Prof. Yang supaya itu menjadi lebih puas itu. Siap. Terima Ya, kasih sekali Pak lagi Prof. selamat untuk Promovenda karena ya saya menikmati hasil disertasi ini. Dan Pak Ketua saya kembalikan. Dan nanti saya mohon undur diri karena mau ada wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 2, Profesor Dr. Haji Jumarim, untuk memberikan arahan, komentar dan saran dengan catatan dilarang menyindir penguji yang lain. Maksimal 10 menit dari sekarang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulia wabarakatuh. Ayahanda, Tuan Guru Muhammad Turmudi Badruddin, Dewan Penguji, para penguji, Promopendos dan Promopenda yang berbahagia, hadirin yang kami banggakan. Saya cukup appreciate dengan disertasi ini. Tipe disertasi itu Promopenda ada yang sempit dan mendalam, ada yang rumusannya itu sempit dan meluas. Nah, tipe ini adalah tidak sempit dan bahasannya meluas. Jadi saking luasnya lalu kemudian memberikan banyak informasi. Ya, jadi banyak informasi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kami hanya ingin memberikan saran kepada Promopenda untuk bagaimana menjadikan temuan-temuan Anda dalam disertasi ini untuk bisa usable, dapat digunakan untuk banyak perubahan-perubahan ya. Dalam konteks penelitian kuantitatif, lalu kemudian berkaitan dengan dogma-dogma hukum Islam kita, misalnya berkaitan dengan 4 aspek yang diangkat ya, atau 5 ya, 5 aspek ya. Ya, 5. Kita misalnya punya hadis yang terkenal itu dalam konteks memilih jodoh itu kan ada 4 kriteria. Ada kecantikannya, ada hartanya, ada keturunannya dan ada agamanya. Sementara di sini itu ada 5 dan tingkat kepuasan tertinggi itu adalah pada aspek psikologis. Ya, kira-kira kalau psikologis ini dalam konteks hadis tungkahul mar'ah itu ada di posisi mana dia? Di posisi harta, kecantikan, nasab atau agama? Izin menjawab. Ini aspek psikologis kan, merasa gimana pasangan suami istri merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa dikasihani, disayangi, dan ini kalau menurut saya ini masuk ke aspek lidinia, agamanya. Oke, baik. Ya nanti perlu
tambahan teori ya untuk mengelingkan psikologi dengan agama, karena di situ ada aspek religius, aspek spiritual itu kan lebih dekat ke situ. Tetapi tingkat kepuasan orang menikah karena aspek pilihannya, karena aspek spiritual itu jauh di tingkat kepuasan. Dia 84. Yang paling aneh itu adalah pada aspek finansial. Jadi ternyata harta itu menjadi pilihan paling rendah. Tapi mungkin ini kita bisa mengaitkan dengan konsep inner beauty, kecantikan internal, yang mungkin inner beauty itu adalah gabungan dari seksual dan spiritual. Kalau kita ngelihat dari angka-angka ini, sepertinya seksual tambah spiritual akan melahirkan psikologi. Dan ternyata memang temuannya itu adalah pada aspek psikologi yang tertinggi, 88 di atas tingkat kepuasan rata-rata. Nah, itu mungkin nanti dicarikan ini ya, biar ketika kita menjadi penceramah atau menjadi khutbah nikah itu tidak ingin menambah hadis ini menjadi yang kelima adalah aspek psikologi. Jadi biar kita nggak merubah hadis, tapi bagaimana mencun-inkan, mengkonekkan. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya disertasi ini menemukan hal-hal baru yang bisa menguatkan. Kira-kira seperti apa Promopenda bisa mengkaitkan temuan Anda, misalnya indeks kepuasan pernikahan berdasarkan jenis kelamin itu menunjukkan bahwa laki-laki jauh lebih tinggi tingkat kepuasannya dibandingkan perempuan. Ya. Apakah data ini bisa kita jadikan argumen mengapa Allah menjadikan laki-laki itu sebagai hak pemilik talak? Yang boleh mentalak itu adalah laki-laki. Karena kalau orang yang puas dalam perkawinannya diberikan hak talak, insya Allah tidak akan mengeluarkan kata talak. Tapi kalau perempuan yang tingkat kepuasannya itu sangat rendah, diberikan hak untuk mentalak, insya Allah perceraiannya itu akan semakin banyak. Tapi faktanya sekarang ada juga peraturan perundang-undangan kita yang membolehkan perempuan untuk menjatuhkan talak dengan cara gugat cerai. Dan fakta banyak orang laki-laki terkesima dengan data-data, hampir seluruh data perceraian di pengadilan agama itu adalah dalam bentuk gugat cerai. Suami diceraikan oleh istrinya. Jadi apakah data tentang perceraian di pengadilan agama dengan talak ini bisa kita perkuat dengan data ini, maksud saya. Jadi ini mungkin harus ada di dalam penjelasannya untuk Anda bisa memberikan statement. Yang kedua, menurut saya yang temuan yang menarik itu adalah soal proses perkawinan. Ya, proses perkawinan. Data disertasi saudari Promopenda menunjukkan bahwa orang yang menikah dengan cara khitbah, melamar itu jauh lebih tinggi kepuasannya dibandingkan dengan orang yang menikah dengan cara merari. Pada satu sisi memaling atau merari ya. Pada satu sisi kita memiliki data dan kondisi pemerintah dengan segenap daya upaya mengaturnya melalui regulasi untuk terus melakukan pendewasaan usia perkawinan, tetapi kemudian yang menjadi faktor terbesar kendala dari upaya pendewasaan usia perkawinan ini adalah soal budaya, adat istiadat. Kalau di Lombok ini adalah merari. Apa yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan ya untuk berani melakukan perubahan terhadap budaya ini, karena fakta menunjukkan bahwa orang merari dengan cara adat itu enggak terlalu puas kok. Ya, tapi ini kan kita terkungkung. Maksud saya ini temuan yang sangat luar biasa, tetapi kurang analisisnya dipakai untuk membedah fenomena. Ya, dan yang ketiga yang terakhir saya mau sampaikan sebagai saran, data yang berkaitan dengan tingkat kepuasan berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kita dari data yang Anda tampilkan, rata-rata perkawinan yang tingkat pendidikannya itu adalah sarjana ke atas, itu tingkat kepuasannya di atas tingkat rata-rata kepuasan.
Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan Undang-Undang 174 menjadi Undang-Undang 16/19 yang menaikkan usia perkawinan perempuan dari 16 menuju 19 itu kan artinya sudah on the track, ya, sudah on the track bahwa orang kalau semakin dewasa usianya, artinya dewasa itu artinya semakin tingkat pendidikannya semakin tinggi, itu pasti akan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Sementara di grassroots, di masyarakat kita terutama oleh tokoh-tokoh agama ini justru dipertentangkan bahwa yang namanya menikah itu ya harus sudah balik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ingin Promopenda juga ingin memperkuat temuan ini dalam konteks untuk menganalisis itu ya. Jadi bagaimana data ini mampu menjadi argumen kita untuk mendukung Undang-Undang 16 tahun 2019 untuk jauh lebih efektif di tengah masyarakat kita. Jadi saya itu saran ya. Jadi tadi Pak pimpinan sidang tidak memberikan ruang kepada penguji untuk memberikan pertanyaan, tapi hanya saran, pendapat dan jadi saya kira cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Prof atas saran dan masukannya. Insya Allah akan kami lakukan perbaikan. Beliau itu kan guru besar perkawinan, jadi sangat paham itu. Makanya saya batasi kalau nggak keluar semua. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 3, Bapak Dr. calon Profesor Dr. Haji Muhammad Yusuf MPD. Tadi banyak disebut dari Dompu, ya. Itu kan. Jadi bisa untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang, Bapak, kemudian teman-teman tim penguji, Tuan Guru izin, kemudian hadirin semuanya yang dirahmati Allah, Promopenda yang berbahagia, sebentar lagi sangat berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini sampai juga di ujian yang berikutnya setelah kita temu di 2-3 kali ujian sebelumnya. Ada tersisa 2 pertanyaan yang tidak tersampaikan pada ujian proposal, kemudian tertutup. Nah, saya lanjutkan di ujian kali ini, yang mudah-mudahan bisa dijawab. Nah, tapi pastinya tidak akan mempengaruhi kelulusan atau tidak. Yang penting pada saat ini Promopenda bisa memamerkan kemampuan untuk mempresentasikan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis dalam disertasi ini. Yang pertama, saya mengapresiasi dulu bagi seorang perempuan melakukan penelitian dengan judulnya pendek tetapi isinya apa tadi? Luas. Jadi luas dan mendalam juga, luas dan mendalam. Ini saya anggap sebagai harusnya bukan pekerjaan perempuan untuk penelitian yang ini, tapi Ibu sudah sangat mampu melampaui dari jenis kelamin, melampaui usia dan seterusnya. Ini sudah sangat luar biasa karena kajian luas sekali. Sekali lagi selamat sudah sampai pada tahap ini. Pertanyaan terkait dengan metodologi, karena saya memang dikhususkan untuk penguji metodologi. Ibu populasinya sangat besar, kemudian sampelnya juga sangat besar, ada 1384 responden. Nah, saya ingin dengar penjelasan dari aspek metodologi. Ada teori bias respon. Bias respon itu dikemukakan oleh Paul Lazard tahun 1950 bahwa responden, aspek psikologis responden ketika berhadapan dengan angket itu bisa mempengaruhi apa yang dia coret pada opsi-opsi yang diberikan. Nah, jadi ya misalnya suasana hati, isi kantong, ya kondisi dia tadi di rumah tangganya seperti apa, itu mempengaruhi semua. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu mengontrol
bias respon dari responden yang ini kan variatif kan, variatif pastinya, demografi, kemudian usia pernikahan, kemudian jenis kelamin juga iya. Nah itu yang pertama. Jadi bagaimana Ibu melakukan atau trik yang dilakukan untuk menghadapi bias respon dalam pengumpulan datanya. Kemudian yang kedua, izin boleh menjawab satu-satu. Satu dulu. Biar Ya, nggak boleh. lupa. Baik, terima kasih Bapak Profesor, insya Allah kandidat Profesor, kita doakan segera. Terima kasih atas pertanyaannya dan izin menjawab. Memang dalam pengisian angket ini terkadang menjadi ada pengaruh bias respon di situ, karena bagaimanapun juga ini menyangkut nanti ada beberapa instrumen atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden, dan pernyataan yang diangket yang kami buat di penelitian ini cukup lumayan banyak, sekitar 38 pernyataan. Jadi bagaimana kita mensiasati agar responden itu tidak terjadi bias respon, artinya menjawabnya dengan santai, tenang dan sukarela. Di sini mungkin perlu pemilihan waktu yang tepat atau netral, tidak dalam keadaan yang lagi ada pekerjaan, kesibukan, tidak dalam waktu belajar, tidak dalam waktu bersama keluarga. Ini pertama, cara mengatasinya adalah dengan memilih waktu yang netral, yang tidak mengganggu pekerjaan orang lain yang sedang kita mintai responden yang kita mintai pernyataannya. Begitu salah satu pertama. Kedua, penyusunan angket itu juga harus dengan jelas dan tidak ambigu. Jelas, tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Ketiga, sebisanya angket itu tidak terlalu panjang dan hanya poin-poin yang bisa dimengerti dan dipahami oleh responden yang ingin kita wawancarai. Begitu Pak Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini supaya juga pendengar atau peserta juga tidak ada keraguan dengan data yang dihasilkan dalam penelitian ini. Jadi itu pertama kaitan dari masa iya sih nelayan, ibu-ibu nelayan lebih puas daripada ibu-ibu yang bukan suaminya nelayan, apalagi yang suaminya dosen misalnya kan gitu ya. Jadi memang sudah teruji. Dermatologis memang sudah benar apa dilakukan, tidak ada keraguan di situ. Baik, selanjutnya hanya 2 saja Bu, jangan khawatir. Ini yang kedua, di depan kita ini ada pejuang perempuan. Ada satu kesimpulan, satu temuan bahwa finansial, kita sebut saja uang kan. Jadi uang bukan faktor yang pertama yang menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana ceritanya? Kemudian bagaimana Ibu bisa menjelaskan ini kepada pejuang-pejuang perempuan ini? Mau enggak? Bisa enggak mereka terima ini kesimpulan yang begini? Coba bagaimana cara menjelaskan pada pejuang perempuan ini? Silakan. Terima kasih, izin menjawab. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting bagi kita para perempuan, yang dimana ujung tombak kebahagiaan itu adalah ada di perempuan tentunya. Karena bagaimanapun juga kalau istri manyun-manyun, suami nggak akan tenang bekerja di luar. Dan cara untuk membahasakan ini kepada perempuan tentu ada tekniknya Bapak. Izin Pak Prof. Pertama, mungkin kita akan meyakinkan bahwa finansial itu memang suatu yang fundamental dalam sebuah rumah tangga. Tapi dengan bahasa yang baik, mungkin itu akan memberikan pemahaman kepada perempuan, kepada seorang istri, bahwa finansial bukanlah faktor dominan yang bisa membuat kita bahagia, melainkan psikologis, kejiwaan kita, hati kita, perasaan kita yang disayangi, disenangi. Walaupun kita dikasih uang banyak sama suami, kalau dia tidak jarang-jarang pulang, selalu marah-marah, selalu kasar, mau marah-marah, jadi uang itu tidak penting.
Yang penting, walaupun uang itu tetap penting, Pak. Tapi cara suami memperlakukan istri itu yang paling penting. Demikian. Cukup, terima kasih. Karena banyak tersinggung kalau kelamaan. Baik, terima kasih penguji utama 3. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 4, Ibu calon Profesor Dr. Hajah Teti Indrawati Purnamasari SHMHum, sesama perempuan, untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Dewan Penguji, yang saya muliakan Bapak Tuan Guru Haji lalu Muhammad Turmuzi Badarudin, izin. Kemudian juga Ibu Rektor, Ibu Dr. Bae Mulyana MPDI, Bapak Ibu Guru Besar, kemudian juga para tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sebagai sesama perempuan Prof sangat berbahagia, bersyukur juga berbangga hati karena pada hari ini insya Allah bertambah lagi 1 orang dokter perempuan. Jadi kita kalau cek data di statistik itu jumlah dokter di seluruh Indonesia hanya 0,02%. Jadi sangat kecil, apalagi perempuan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini bertambah. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti Ibu Bae Hidayatul setelah menjadi dokter juga lanjut. Ini kita mohon doa sama Bapak Tuan Guru biar ke depan juga bisa menjadi profesor perempuan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah banyak disampaikan keunggulan dari disertasi ini ya. Memang kalau dari disertasi hukum itu banyak sekali studinya kualitatif. Tetapi kali ini kita disajikan hasil penelitian yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Ida, kami menikmati hasil penelitian Anda. Banyak sekali temuan-temuan yang kiranya nanti kami sampaikan lagi kepada mahasiswa S1 maupun S2 Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan dari sekian banyak temuan, banyak hal penting yang baru, maka program-program apa yang Ibu sarankan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kepada orang perorangan ya, karena seperti yang disampaikan tadi angka perceraian kita itu cukup tinggi. Jadi kalau informasi dari pengadilan sehari itu hakimnya bisa sidang sampai 30 perkara. Nah, diharapkan tentu hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk bisa menurunkan angka perceraian. Termasuk tadi ya informasi mengenai perempuan. Ternyata angka gugat cerai memang lebih tinggi daripada permohonan iqrar talak. Nah, hal-hal semacam itu tentu butuh solusi yang bersifat lebih praktis. Mungkin Ibu bisa sampaikan berdasarkan hasil penelitiannya. Silakan. Terima kasih, izin menjawab Bu Prof. Ini adalah memang kami harapkan hasil daripada kajian ini bisa dipergunakan baik untuk diri kita di masyarakat dan terutama di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan juga bisa dipakai untuk di skala nasional, mudah-mudahan jadi bahan rujukan kita dalam hukum keluarga Islam, yang mana bahwa rekomendasi yang bisa kami berikan kepada Nusa Tenggara Barat terkhususnya untuk keluarga muslim, yaitu pertama dengan bisa kita membuat perancangan program intervensi yang relevan. Di sini bisa dengan membuat edukasi pranikah agar para calon pengantin itu sebelum berumah tangga bisa mempunyai wawasan tentang bagaimana berkeluarga. Bagaimana untuk berkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam untuk menekan angka perceraian yang tinggi tersebut. Yang kedua bisa dengan memberi edukasi bahwa pendewasaan usia pernikahan itu penting.
agar tidak terjadi banyak pernikahan dini dan itu menyebabkan perceraian di NTB ini terkhususnya meningkat ya, bahkan tertinggi di Indonesia. Dan daripada disertasi ini juga tidak cukup dengan kita sebagai akademisi dan sebagai guru, perlu juga turun ikut andil daripada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mensosialisasikan bahwa pernikahan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan aturan negara, agama dan negara itu penting untuk kita lakukan, baik itu melalui para penyuluh agama, penyuluh pernikahan, kepala KUA, agar pernikahan itu tidak hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu seksual dan sebagainya, melainkan adalah tempat ibadah yang mana apabila keluarga atau calon pengantin itu sudah dibekali dengan ilmu agama, wawasan tentang berkeluarga yang bagus, insya Allah itu akan menekan angka perceraian di Nusa Tenggara Barat. Demikian. Baik, terima kasih, jawabannya sudah sangat memuaskan ya, sehingga memang sudah layak untuk menjadi dokter pada pagi hari ini. Saya kira cukup, Bapak Ketua. Terima kasih. Only woman understanding the womb. Itu bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Itu bahasa perempuan ya, saling mendukung. Dan kita juga. Selanjutnya kita persilahkan kepada promotor 1 sekaligus penguji kelima, Ayahanda Profesor Dr. Haji Adi Padli, untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang dan kita semua, Syekhana Tuan Guru lalu Muhammad Tun Wudi Baradudin, Romo Pemda, selamat pertama ya, selamat ke Mami juga yang tiap hari bertanya kapan ujian Umi. Itu penguji ke-10. Ya, oleh karenanya ini Umi saya nanya apa resep Mami sehingga Umi selalu bahagia. Oke, monggo. Terima kasih Pak Prof. Menarik juga ini, mungkin bisa jadi masukan ya untuk ibu-ibu terutama bagaimana supaya langgeng pernikahan. Dan alhamdulillah mungkin saya cerita sedikit, saya dengan beliau di usia 20 tahun dan di tahun 2000 dan sekarang sudah 26 tahun. Dan itu waktu yang tidak sedikitnya, yang bukan waktu yang sedikit, lumayan lama. Dan alhamdulillah selama saya menikah tidak pernah sekalipun saya dimarahi sama beliau. Mantap. Tidak pernah saya dibentak sekalipun sama beliau, apalagi dimarahin. Selalu disayang sama beliau. Betul, ada beliau jadi saksinya. Dan orang-orang terdekat saya juga jadi saksi beliau, bahwa bagaimana beliau menyayangi, mengayomi saya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai murid, sebagai anak, itu luar biasa. Dan ini tidak apa-apa kita, mungkin bisa bermanfaat bagi yang lain. Salah satu yang menjadi saya terutama ya, kenapa bisa berbahagia, sakinah, mawaddah, alhamdulillah. Pertama adalah saling memahami. Pertama adalah niat kita, niat
kita menikah itu lillahi ta'ala, bukan karena apapun, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena yang lain. Niat lillahi ta'ala untuk mengabdi kepada suami. Itu yang pertama, sampai bertahan sampai sekarang. Yang kedua adalah saling memahami dan mengerti. Mohon maaf, mungkin saya buka di sini, saya berpoligami dan saya di usia poligami saya sudah lumayan dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan sebagai apapun. Salah satunya adalah saling memahami dan menghargai. Terakhir mungkin satu, yaitu yang paling penting ini ikhlas berkhidmat kepada suami. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para ibu-ibu untuk kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana? Pertama adalah memantapkan niat lillahi ta'ala. Kedua, pengertian, saling memahami, saling mendukung, saling mensupport. Ketiga adalah ikhlas berkhidmat kepada suami. Insyaallah. Ya, Mami Bagu ini pengamal dari ajaran gurunya ya, Tuan Guru Bengkel. Dalam kitab Intan Berlian, perhiasan suami istri, kata adil yang ditafsirkan oleh Tuan Guru Bengkel itu adalah membagi waktu untuk istrinya, kemudian membagi rizkinya. Beliau itu, Tuan Guru Bagu ini siang itu ke Umi sampai malam. Malam terus sampai pagi itu ke Umi satu. Itu luar biasa. Dan itu real sampai sekarang. Beliau saksi seperti itu. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Ya, masih? Kita memang sama, tidak pernah marah itu. Hanya sebagian ada yang sebaliknya. Sehingga memang tidak diwajibkan sholat Jumat itu bagi perempuan karena pengkhotbah. Sang pengkhotbah dilarang saling mengkhotbah. Kita santai saja, ini kan memang keluarga sakinah mawaddah warahmah wan nikmah. Selanjutnya kita persilakan kepada dalam ini ujian. Karena kalau sudah jalan interaksi ketemu itu kan yang paling pertama, karena itu ketua sidang kan? Tapi sudah memberikan nilai. Kita persilahkan kepada promotor 1. Ini lebih sangat lagi. Sekaligus penguji ke-6, Profesor M. Abdul Nasir M.A. Pisdi. Dulu posisinya dosen UIN Mataram, sekarang sudah UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi penguji eksternalnya 2. Jadi untuk memberikan arahan, saran dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, yang saya muliakan, yang terpelajar, Ketua Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Mas Nun Tahir MAG beserta sekretaris sidang dan para dewan penguji yang mulia. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Guru Turmudi Badarudin, ada Ibu Rektor, kemudian ada Pak Rektor juga, ada Pak Karo, para guru besar dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Pertama, sebagai co-promotor 2, saya menyampaikan selamat ya pada promo Venda, akhirnya sampai juga. Dan ini adalah doktor HKI pertama dan perempuan di Pasca Sarjana UIN Mataram. Nah, ini sejarah terbukti ini bahwa memang dalam beberapa hal ibu-ibu perempuan itu lebih cepat bergerak ini Pak WR daripada bapak-bapaknya ini. Baik, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi sudah ditanyakan oleh Bu Teti sama Pak Profesor Jumarin, sehingga pertanyaan saya sudah habis ini. Saya cuma ini aja ya, terkesan sama sampulnya ini. Ini ada 2 pasangan kemudian berjalan menuju pantai. Ini apa karena tadi nelayan itu ya? Jadi kok saya jadi ingat itu. Kenapa tidak sampulnya lain gitu ya? Itu.
Baik, beberapa saran saja ya Prof. Venda karena pertanyaan sudah sangat banyak. Saya kira di bagian pengembangan untuk diterbitkan nanti perlu kiranya mendialogkan hasil temuan ini dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Ya, jadi ini data empiris itu memang susah dibantah ya. Dan selama ini kajian tentang HKI itu lebih kualitatif. Kalau ini kan kuantitatif. Itu kan tafsirnya tidak banyak itu, karena faktanya sudah seperti itu. Sehingga fakta-fakta ini juga cukup mengejutkan kita, karena ternyata yang paling bahagia itu adalah travel tadi ya sama nelayan. Ini guru besar sama dosen tidak masuk ini. Nah ini jadi pertanyaan ini. Tingkat kepuasan perkawinan para guru besar dan dosen itu apakah tidak bahagia? Maksud saya begini, di lapangan itu kan banyak persoalan terkait dengan pernikahan di bawah umur, kemudian ada perkawinan di bawah tangan dan lain sebagainya. Nah ini perlu didialogkan ya temuan-temuan seperti ini dan bagaimana kira-kira hasil temuan ini mampu mengurai dan juga mungkin ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga. Kalau itu nanti dimasukkan dalam pengembangan untuk diterbitkan dalam buku, saya kira buku ini nanti akan menjawab pertanyaan Bu calon Prof. Dr. Teti tadi, akan memberikan kontribusi minimal bagi pemerintah NTB ini. Tuh baca disertasinya Prof. Venda dari Pasca UIN Mataram. Kalau baca indeks kepuasan, nah misalnya kita ingin dengar begitu nanti para kepala bidang di misalnya di pemerintahan provinsi merujuk hasil temuan ini sebagai temuan yang memang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saran saja ya. Kemudian yang kedua adalah saya sebenarnya penasaran kalau misalnya indeks kepuasan ini tidak berdasarkan determinasi ini ya, tapi determinasi gender ini. Kalau ini dipisah misalnya berdasarkan responden laki-laki dan perempuan, nah kira-kira hasilnya akan bagaimana, itu yang sedang saya pikirkan. Karena itu nanti juga penting terkait dengan beberapa hal yang dikemukakan tadi, mengapa banyak kasus di pengadilan agama itu lebih banyak istri yang mengajukan perceraian daripada suami. Kalau itu sih sebenarnya jawabannya karena memang perempuan tidak punya mekanisme untuk mentalak suami di luar itu kan. Dia hanya bisa menggunakan khulu. Itu pun kalau suaminya setuju. Kalau tidak setuju kan tidak bisa jatuh talaknya. Maka jalan terakhir itu ya di pengadilan. Sementara kalau suami kan bisa saja menggunakan talak tanpa harus ke pengadilan. Jadi beberapa hal seperti itu yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nanti bisa ditulis untuk papernya untuk guru besarnya ini, Prof. Venda ya. Jadi itu hal yang masih menjadi pertanyaan dan saya kira kedepannya masih akan relevan untuk dibahas. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya atas capaian ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas masukannya, insya Allah mudah-mudahan jadi ke depan bisa jadi bahan untuk guru besar, mudah-mudahan mohon doanya. Terima kasih Prof. Abdul Nasir. Tapi ini memang cara megang tangannya bukan santai, tapi biar jangan ke mall, hanya ke laut. Itu mengurangi kebahagiaan kalau ke mall terus. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada co-promotor 2 sekaligus penguji ketujuh. Ini contoh perempuan yang sukses juga. Profesor Dr. Dwi Wahyudiati MPD untuk memberikan catatan, arahan dan saran biar cepat Profesor, maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Siap, Pak Rektor, siap. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Sidang sekaligus Rektor UIN Mataram, Sekretaris Sidang dan Bapak Ibu tim penguji, dan ada juga penguji luar Profesor Dr. Haji Abdul Mujib. Mungkin sudah masih bergabung ya atau sudah ini Prof ya. Dan
ada juga hadir menemani Umi, luar biasa support dari keluarga, support dari sahabat, support dari teman-teman. Umi ya full support Umi hari ini, luar biasa. Hadir dari suami tercinta, hadir juga dari ibu dan keluarga besar maupun dari institusi dan lain sebagainya. Dan ini salah satu nikmat Umi ya, dan patut kita syukuri. Baik Umi, tentu sebagai promotor kita sudah tahu lebih dan kurangnya dari apa yang sudah Umi tulis di sini. Tetapi suatu hal yang luar biasa, tadi juga Prof katakan bahwa Umi menjadi salah satu dokter yang tercepat ya di jurusan HKI Pasca Sarjana UIN Mataram. Nah, semoga ini pertama ya, Prof ya. Semoga menjadi juga motivasi bagi teman-teman di HKI ya, yang kandidat-kandidat dokter lainnya untuk bisa segera menyusul Umi untuk meraih gelar dokter tersebut. Oke, ya. Ada beberapa hal yang sedikit konfirmasi dari beberapa, mungkin supaya tidak terjadi miskonsepsi dari beberapa pertanyaan dari Bapak penguji. Misalnya tadi sering dipertanyakan berkaitan dengan apakah yang pekerjaan sebagai dosen atau misalnya di sini ada juga sebagai pegawai kantor, ada juga pedagang, kok lebih cenderung nelayan yang puas. Sebenarnya Bapak Ibu, dari data yang ada itu adalah semuanya masuk pada kategori tinggi. Baik itu dengan pekerjaan sebagai dosen juga puas juga Pak Rektor. Kategori tinggi juga itu. Bahaya. Nah, kemudian petani juga masuk kategori sangat tinggi, pedagang juga dan lain sebagainya. Jadi secara umum hasil dari temuan yang sudah Umi ungkap Noveltina itu sangat bagus Umi ya, bahwa kepuasan pernikahan keluarga muslim di Nusa Tenggara Barat itu Bapak Ibu kategori sangat tinggi. Cuma dari sangat tinggi itu ada yang lebih tinggi, ada yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya gitu. Jadi bukan misalnya tadi yang nelayan saja yang puas, tidak, tapi dari data ini adalah dari sekian yang kita responden itu sebagai petani, pedagang, pegawai kantor, buruh, nelayan, biro jasa lainnya itu termasuk dalam kategori sangat tinggi untuk kepuasan pernikahannya. Jadi luar biasa untuk masyarakat muslim Nusa Tenggara Barat itu ternyata kategori tinggi semua untuk kepuasan pernikahannya. Oke. Nah, selanjutnya Umi, tentu kan kita berharap dari hasil temuan-temuan ini tidak hanya bisa menjadi konsumsi di tingkat lokal ya Umi ya. Kita berharap ini kan bisa menjadi salah satu rujukan untuk ke level yang internasional. Karena salah satu visi misi UIN Mataram ini Pak Rektor sama Pak WR dan tim-tim itu kita berharap sebentar lagi akan menuju World Class University untuk UIN Mataram. Nah, sehingga ya harapannya ini Umi dari beberapa temuan-temuan ini bisa melahirkan puluhan artikel, tidak hanya Sinta 2 tetapi juga Scopus, artikel-artikel WOS, dan nah inilah yang bisa menjadi rujukan-rujukan yang mengglobal. Jadi temuan-temuan Umi tidak hanya dibaca oleh tingkat-tingkat lokal di Indonesia, tapi kita berharap nanti kita menghasilkan juga artikel-artikel ilmiah yang di Scopus Umi, sehingga bisa menjadi rujukan di tingkat nasional, di internasional seperti itu ya. Sekali lagi Umi selamat atas capaian ini. Umi patut berbangga, Umi harus percaya diri, bangga dengan pencapaian ini. Tidak semua orang bisa Umi dengan segala kesibukannya mengurus umat sebagai seorang istri, tapi Umi bisa menunjukkan diri bahwa saya bisa, saya mampu asalkan saya tekun dan berusaha. Tentu dengan doa dan support dari keluarga, suami dan segala macamnya. Ya, terima kasih Umi, harus bangga dan harus benar-benar bisa menjadi menambah sebagai kebermanfaatan bagi umat sesuai dengan yang Umi sedang jalani hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kepuasan pasangan suami istri yang profesor dan doktor adalah diterima Scopus. Itu variabel lain yang akan ditulis. Luar biasa nasihat beliau ya. Sampai kita ini terharu. Tidak bisa berkata-kata. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada Sekretaris Sidang sekaligus penguji ke-8 untuk memberikan arahan, komentar dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Dipersilakan.
Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat terpelajar Ketua Sidang kita Bapak Prof. Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir sekaligus rektor kita dan semua anggota tim penguji yang hadir bersama kita online atau offline, yang sama-sama kita ta'azimi, kita muliakan Ayahanda Datuk Bagu Tuan Guru Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin hafizahullah wa ta'ala baqa'ahu wa nafa'amin amin ya rabbal alamin. Ya, begitu juga Promovenda yang sangat-sangat berbahagia. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh kita semua dan alhamdulillah ya sudah disampaikan oleh semua tim penguji. Saya tidak akan menambah dan mengurang, hanya saja agar kita bisa menjadi manusia yang terpelajar dan selalu mau berbelajar sepanjang hidup. Maka untuk keberkahan majelis ini saya izin untuk mengutip moto menjadi ilmu kita semua. Ini moto ini ditulis oleh Promovenda, yaitu 2 kunci sukses hidup, yaitu ikhlas dan khidmah. Riwayat Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Alhamdulillah saya ijazahkan langsung ilmunya ini. Jadi Pak Karo harus ikhlas, Pak Karo, dan harus berkhidmat terus di UIN Mataram. Ini Pak Karo karena jauh dari Palembang datang ke sini, apalagi kita yang dekat. Nah, ini yang penting. Sekaligus juga bukti Promovenda ini ikhlas dalam berkhidmat sebagaimana diungkapkan tadi. Saya tersentak dengan persembahannya. Nah, ini saya bacakan aja, nggak usah saya intervensi ya, interpretasi juga. Ya, untuk suamiku tercinta Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin, Ummi Hajah Halimah. Nah, ini dia kan. Dan orang tuaku yang terhormat Haji Lalu Akar rahimahullah dan Ibu Hajah baik Siti Fatimah yang masih datang bersama kita. Atau Allah Bapak, kita doakan panjang umur dan di pintu surga bersama beliau. Saya juga masih punya ibu, maka saya menangis tadi dan membaca satu lembaran ini. Itulah ilmu dunia akhirat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa perbaiki ikhlas kita, khidmah kita di dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah ada tambahan, ini cuma doa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tambahan doa tadi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Subhan Abdul Acim LCMA yang sudah tadi membacakan kita doa. Nambah doa. Jadi selanjutnya saya ya tadi sudah penguji terakhir. Jadi rekomendasi tadi itu semua ya, yang terutama dari Prof. Abdul Nasir tadi ya. Jadi tingkat berbanding lurus ya, jadi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, dilarang menarik kode itu, yaitu banyak catatan tapi terharu. Kemudian yang kedua memang nelayan, kemudian biro jasa dan yang huruf-huruf itu banyak memberikan kepuasan ya, jadi karena jauh itu mata pencariannya, sementara kita terbatas hanya di Jempong saja itu. Ini bukan membela diri, tetapi ini bahwa yang kedua ini juga menjadi uswatun hasanah ya, karena yang pertama, yang lain-lain ini kan banyak dan tidak berani salaman sama saya karena belum selesai. Nah, jadi yang lebih dari Datok baru semester 1 dan belum bayar SPP, Umi itu sudah pirang selesai. Itu penguji yang ke-10 ya, itu yang diuji adalah penguji. Dan beliau itu saya jadi saksi, memang S1 juga saya yang mengajar Umi, yang S2 saya pengujinya, S3 saya penguji. Memang nasibnya begitu. Jadi tahun 2000 saya masih muda waktu itu, dan sekarang juga segitu. Jadi ketekunan ya, ketekunan tadi khidmah, ikhlas dan khidmah.
Jadi itu Pak Asari. Jadi harus ikhlas walaupun belum dapat tunjangan. Bukti dan bakti. Nah, itu. Jadi buktinya beliau ini. Karena berbakti pada suami. Nah, ini harus kita ingatkan ibu-ibu ini. Baik. Ujian telah berakhir. Sidang saya skor beberapa saat untuk melakukan penilaian. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, untuk beberapa saat Dewan Penguji Promosi Doktor Program Studi S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram akan melaksanakan sidang penentuan hasil ujian. Minum dulu, suruh minum dulu. Sudah habis. Biasanya puasa di Kemis. Baik hadirin sekalian, para Dewan Penguji dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali kepada Promovenda. Kami persilakan ke depan panggung Dewan Penguji. Ujian promosi doktor Program Studi S3 Hukum Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram saya buka kembali. Saudara Promovenda, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari Dewan Penguji. Maka dengan ini Dewan Penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Baik Hidayatul Aini menjadi Dr. Baik Hidayatul Aini dalam bidang hukum keluarga Islam dengan nilai rata-rata ujian terbuka 95,9. Anda adalah lulusan program studi S3 Hukum Keluarga Islam yang pertama dan doktor ke-98 dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Untuk itu, kami Dewan Penguji, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Acem LCMA, Profesor Dr. Haji Abdul Mujib MAG MSI, Profesor Dr. Haji Jumarib MHI, Associate Profesor Dr. Haji Yusuf MPD, Associate Profesor Dr. Haji Teti Indrawati Purnamasari SH MHum, Profesor Dr. Haji Adi Padli MAG, Profesor M. Abdul Nasir MA PhD, dan Profesor Dr. Dwi Wahyudiati MPD mengucapkan selamat. Promovenda menerima surat keterangan lulus yang diserahkan oleh Ketua Dewan Penguji. Silakan Naomi di atas panggung, silakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, ikut berdiri sejenak, mengikuti seluruh Dewan Penguji dengan posisi salam pasca dan akan diiringi lagu Bagimu Negeri. Oh
disilakan duduk kembali. Kepada Saudara Provenda kami persilakan kembali ke tempat. Seluruh tim penguji yang saya hormati, seluruh hadirin yang berbahagia, dengan demikian ujian promosi doktor bagi Dr. Bayi Hidayatul Aini telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini ujian promosi doktor program studi S3 HKI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Bayi Hidayatul Aini dipersilakan mengambil tempat dan keluarga untuk mendapatkan ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji.